warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penggemar buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin bakalan membahas episode buku harian seorang istri. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya Anda semua menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke, lanjut. Terlihat di sini Roni lagi menggeledah kamar Dewa untuk mencari bukti kalau Dewa pernah menabrak orang. Kemudian saat itu Roni malah menemukan buku cek dan ia berkata, "Yang dicari apa? Yang ketemu harta. Emang Roni itu pembawa hoki," ucapnya. Kemudian Roni pergi ke kamarnya dan di gudang tempat di mana Dewa dan Pasha disekap terlihat Tony yang menggendong Dewa dan memindahkannya ke kursi. Lalu ia berkata, "Kamu memang beruntung, hidup kamu hanya untuk bermimpi." Kemudian ia menepuk pundak Dewa dan kembali berkata, "Pak Dewa, sekarang belum saatnya untuk Anda bangun." Kemudian Roni menyuntikkan obat pada Dewa. Di rumah Kevin, terlihat Kevin yang baru bangun tidur. Di sana ia mencium aroma masakan dan ia menebak aroma ini nasi goreng kecap seperti yang Claudia sering buatin dulu, ucapnya. Kemudian ia bangun dan menuju dapur dan ia membayangkan Claudia lagi masak dan seketika bayangan itu berubah jadi Nana. Dan ia kemudian berkata dalam hatinya, kenapa banyak persamaan antara Nana dan Claudia. Kemudian ia memanggil anak buahnya dan menanyakan siapa yang memasak. Dan ia menjawab, "Wanita yang kita sekap yang memasak tadi, bos," ucapnya. Kemudian ia disuruh pergi dan Kevin pun duduk dan berkata, "Apakah rasanya sama dengan masakan Claudia?" Namun tak lama ibunya datang dan membawakan makanan. Kemudian ia takut ketahuan bahwa ia menyekap wanita. Dan Kevin pun lari meninggalkan ibunya dan melihat Nana di kamarnya. Tak ia sadari ibunya pun mengikuti. Kemudian setelah itu ibunya sedikit menasehatinya, lalu ia pergi pulang. Di kantor Roni menanyakan Dewa pada pegawainya dan tak lama Alia datang. Kemudian Alia meminta Roni menemuinya karena ia ingin membicarakan soal Dewa. Akhirnya Roni pun menemuinya di ruangan Alia. Dan Alia mulai membahas soal Dewa. Namun Roni malah merayu Alia untuk mengajak kerjasama dan berkata, Alia yang sangat cantik. Berhubung Dewa gak ada, Nek Ratu lagi pulang kampung, Livia dan Mama Farah juga lagi ngurusin tanahnya, dan Pasha pun gak ada di tempat. Ini kesempatan kita untuk menguasai kantor ini, ucapnya. Dan seketika Alia pun menyetujuinya. Kemudian mereka bekerja sama. Setelah itu Roni pergi dari ruangan itu. Di sisi lain Alia menemui Tony, si penjahat bayaran itu. Dan Alia memaksa Tony untuk memberitahu keberadaan Dewa. Namun Tony mengelak. Dan di situ Roni lagi mau nyamperin mereka, namun ada telepon dan mengangkatnya. Tak lama si penjahat Tony itu menerima telepon dari Kevin yang menyuruhnya memvideokan Dewa Buana. Di sisi lain, Alia yang masih mengejar Tony namun gagal. Dan terlihat Roni yang menguping pembicaraan mereka hampir ketahuan sama Alia. Namun ia berhasil sembunyi dan apesnya lagi si Roni malah digerubung sama semut guys. Ya ampun, apes banget si fuckboy Roni itu. Kemudian Alia pergi dari tempat itu menuju ke jurang di mana ia dan Nana terjatuh. Dan ia berkata, "Ini tempat di mana aku dan Nana jatuh. Aku harus menemukan bukti siapa yang membawa Nana." Kemudian ia melihat sekeliling dan ia melihat ada sebuah gedung. Dan kemudian ia berkata, "Gedung itu menghadap ke jurang. Pasti di gedung itu ada CCTV. Aku harus menemukan bukti siapa yang membawa Nana waktu itu," ucapnya. Oke guys, segitu aja pembahasan episode buku harian seorang istri kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan berita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.